Audio Jungle. Audio Jungle. Halo pemirsa, selamat datang di Breaking News bersama saya Arya Setiabudi. Berita mengejutkan datang dari dunia persepak bolaan Eropa, di mana sang mega bintang asal Argentina Lionel Messi resmi meninggalkan Barcelona. Dilansir dari akun media sosial resmi Barcelona, kerjasama yang telah terjalin selama 17 tahun antara Messi dan Barcelona itu akhirnya usai. Dikatakan bahwa perginya Lionel Messi disebabkan karena adanya masalah finansial dan peraturan dari La Liga. Tangis sang pemain terbaik Copa America 2021 tersebut akhirnya pecah ketika menyampaikan salam perpisahannya di Camp Nou Minggu sore 8 Agustus waktu Indonesia bagian Barat. Fabrizio Romano, seorang reporter yang cukup dipercaya dalam memberitakan bursa transfer pemain, mengatakan bahwa Messi akan bergabung dengan klub asal Prancis Paris Saint-Germain. Klub tersebut menawarkan Messi kontrak selama 2 tahun dengan gaji 35 juta euro per tahunnya. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak pemain tentang masa depannya. Sekian breaking news kali ini. Saya Arya Setiabudi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan berita yang terjadi di daerah saya. Itu setelah terjadi insiden kecelakaan yang menimpa seorang anggota TNI yang bernama Kainur Rofik, usia 48 tahun. Dan ini terjadi pada tanggal Sabtu 7 Agustus 2021. Dan kecelakaan ini terjadi pada pukul jam setengah 2 dini hari. Dan kecelakaan ini melibatkan sebuah truk dan juga satu kendaraan sepeda motor, yaitu Beat. Dia seorang diri melaju dari utara ke selatan. Tiba-tiba terjadi petaka terjadi. Diduga warga desa Karangrejo Kecamatan Gempol itu tak mengetahui ada truk mogok di depannya. Motor dikendarai korban menabrak bagian belakang truk sisi kanan. Truk penampol B9805 KYT itu disopiri oleh Ahmad Fani, 43 tahun, warga Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Namun ketika itu truk sedang mogok. Fani menepikan jalur lambat. Posisi truk berhadap di selatan. Akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka sobek dan pelipis mata kanan dan kiri, juga luka pada hidung dan telinganya. Dan akibatnya nyawanya tidak terselamatkan saat berada di rumah sakit. Sekian berita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nur Masyita Arifia. Berbicara tentang vaksin COVID-19 yang ramai diperbincangkan belakangan ini, SMA Negeri 1 Kaliangat melaksanakan vaksinasi untuk pelajar. Vaksinasi yang diadakan di SMA Negeri 1 Kaliangat ini atas bantuan dari Gubernur Jawa Timur Hovifah sebanyak 1.000 vaksin Sinovac. Dengan dihadiri oleh kurang lebihnya 200 murid SMA Negeri 1 Kaliangat dan 100 orang pelajar dari sekolah lain maupun masyarakat sekitar. Pelaksanaan vaksin yang tidak dikhususkan untuk peserta didik dari SMA Negeri 1 Kaliangat saja, tetapi peserta didik yang berasal dari sekolah lain yang belum melakukan vaksinasi juga bisa melakukan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Daerah Kabupaten Sumeneb beserta jajarannya. Bu Hovifah selaku Gubernur Jawa Timur pun ikut serta dalam pembukaan vaksinasi melalui Zoom dengan sekolah lain se-Jawa Timur.
Upaya ini dilakukan agar sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dan nantinya sertifikat vaksinasi akan dijadikan syarat untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Kalianget. Pemirsa, itulah tadi berita seputar vaksinasi COVID-19 di SMA Negeri 1 Kalianget. Sekian dari saya, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di segmen cerita PPKN. Berita kali ini datang dari alun-alun Gresik. Sampai saat ini alun-alun ini sebenarnya masih tutup. Bahkan di depan tulisan alun-alun Gresik terdapat baliho yang masih terpampang bahwa tempat ini masih tutup. Walaupun di baliho tersebut tertera tempat ini tutup hingga tanggal 20 Juli, tetapi tempat ini masih tutup hingga sekarang karena ada kebijakan perpanjangan PPKM hingga tanggal 9 Agustus dan belum dipastikan bahwa tidak akan diperpanjang lagi mengingat kasus COVID-19 yang masih terbilang tinggi walaupun tidak seperti awal penerapan PPKM. Tetapi masih ada orang berjualan di sekitar alun-alun Gresik, begitu juga dengan para pengunjung. Masih terdapat orang-orang yang berdatangan untuk sekedar jalan-jalan atau makan siang walaupun kondisinya cenderung sepi. Saya Arif Sulistya Putra, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Selamat siang pemirsa. Jumlah angka kematian karena wabah COVID-19 di Indonesia belum saja mereda. Beberapa masyarakat daerah bahkan melakukan hal unik sebagai cara untuk mengusir wabah atau pagebluk yang menyebabkan angka kematian di daerah menjadi tinggi. Berita selengkapnya bersama saya Aflahul Muzakka di Lintas Siang. Pemirsa, di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, memiliki cara yang unik dalam menghadapi pagebluk yang melanda desa dan sekitarnya. Selain menerapkan 5M, masyarakat daerah ini memiliki kepercayaan bahwa dengan memasang air yang diberi pewarna di depan rumah akan mengusir pagebluk yang datang. Tradisi pemasangan air warna-warni ini datang dari leluhur yang dipercaya dapat menolak bala. Terdapat beberapa warna yang dipasang seperti merah, kuning, dan hijau. Warna-warna itu memiliki makna tersendiri yang dihubungkan dengan mitos masyarakat. Masyarakat desa sini juga telah mengadakan selamatan atau doa bersama berharap wabah penyakit COVID-19 segera menghilang. Demikian Lintas Siang hari ini, saya Aflahul Muzakka pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Soraya Cahyani Ramdhani dalam kabar Kilas Sepekan. Dalam sepekan ini, para nelayan di Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tidak lagi pergi melaut. Dikarenakan cuaca yang tidak bersahabat, angin kencang disertai ombak yang tinggi, membuat para nelayan takut untuk melaut. Biasanya, hasil tangkapan melimpah yang terdiri dari berbagai macam hasil laut kini tidak ada lagi. Sementara itu, untuk mengisi waktu luang, para nelayan melakukan perbaikan jaring masing-masing. Apabila cuaca buruk terjadi secara berlangsung lama, maka dimungkinkan perekonomian para nelayan semakin memburuk. Untuk menyambung hidup serta mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka mengandalkan bansos atau bantuan sosial dari pemerintah. Demikian Kilas Sepekan hari ini. Saya Soraya Cahyani Ramdhani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Vika Amalia. Di sini saya akan membawakan berita tentang harga pasang surut harga ikan. Yang dimana kini telah tertera bahwa harga pasar sudah mengalami pasang surut harga. Dan dimana juga COVID-19 belum juga usai, itu yang terjadi faktor utama pasang surut harga ikan. Serta perpanjangan PPKM membuat nelayan terbatas mencari pencarian ikan. Selain faktor COVID dan PPKM, ada beberapa faktor lain, yaitu cuaca serta faktor manusia yang tidak menjaga alam. Selain faktor di sini, saya akan memberitahu akibat dari pasang surut harga yang membuat masyarakat mengeluh dan resah atas pasang surut harga penjualan ikan. Seperti harga ikan asin yang awalnya Rp75.000 menjadi Rp90.000 dan ikan teri Rp60.000 menjadi Rp80.000. Cukup sekian berita yang saya sampaikan. Saya Vika Amalia, pamit undur diri.
Selamat malam saudara, bertemu lagi bersama kami Liputan 6. Kali ini saya Nadila Hediana Purwanti akan menemani malam Anda bersama dengan berita yang telah kami siapkan untuk Anda. Kali ini mengenai dampak kerugian yang dirasakan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Sumeneb akibat PPKM yang diterapkan oleh pemerintahan Kabupaten Sumeneb. Dapat diketahui, akibat masa pandemi COVID-19 ini yang semakin meninggi, mengakibatkan pemerintahan Kabupaten Sumeneb melakukan peraturan PPKM yang dimana masyarakat hanya diperbolehkan melakukan aktivitas sampai dengan jam 8 malam. Dengan adanya ini, pedagang kaki lima di Kabupaten Sumeneb harus berpikir ulang mengenai strategi mereka dalam pemasaran dagang mereka. Pedagang kaki lima di Kabupaten Sumeneb yang biasanya berjualan di pusat kota harus terpaksa ditutup dan tidak beroperasi. Banyak kerugian yang dirasakan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Sumeneb selain omset yang menurun dan juga mereka harus kehilangan pekerjaan. Itu saja yang dapat kami berikan kepada Anda untuk malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Bertemu kembali dengan saya Rizky Wahyu Febrian dari Island News yang akan membawakan kepada Anda berita teraktual dan terpercaya. Inilah selengkapnya. Lebih dari 1 minggu terlihat terjadi renovasi jalan penghubung antar desa yang terdapat di perbatasan Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kondisi jalan yang sebelumnya rusak parah terlihat sedang dalam masa perbaikan, mengingat jalan ini merupakan akses utama warga yang terdekat jika warga ingin pergi ke Desa Jemundo, sehingga warga tidak perlu memutar balik melalui Jalan Raya Taman. Menghindari kemacetan dalam rangka proses perbaikan jalan, bagi warga yang akan melewati jalur ini diimbau untuk menggunakan jalur lain. Diharapkan pembangunan jalan ini dapat menambah keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Di samping itu, pembangunan infrastruktur jalan ini diharapkan dapat meningkatkan akses transportasi antar desa. Itu saja berita yang dapat saya sampaikan untuk sore hari ini. Saya, Rizky Wahyu Febrian, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya, Indah Rina Ningtyas, akan mengulas tentang kuliner yang sedang tren saat ini. Setiap sudut kota Tuban selalu kaya akan ragam kuliner yang nikmat mulai dari makanan berat hingga jajanan. Saat ini di daerah Soko ada makanan yang sedang tren dan digemari oleh kalangan muda, yaitu pentol darat. Pentol darat merupakan jajanan pentol dengan saus sambal yang pedas dan terdapat berbagai varian pentol yang dijual. Jika Anda penasaran, berikut liputannya. Ini Mbak siapa ini? Novi. Mbak Novi menjalankan usaha pentol darat ini sudah berapa lama? 5 bulanan. Berapa omset perharinya yang dikeluarkan dan yang diterima? 2 jutaan. Berapa banyak daging yang dikeluarkan? Kira-kira 1 kintal. Kalau cabenya berapa kilo? Kira-kira ya 50 kilo. Pentol darat ini ada berapa varian? 10 varian. Contohnya apa itu? Krikil, urat, jamur, sumsum, iga, sama cinta durjana, rawit. Pentol darat ini ada berapa cabang? Ada 17 cabang. Tepatnya yang di Soko ada berapa cabang? Ada 2. Terus untuk bukanya mulai jam 10 sampai jam 8 malam. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore pemirsa, Breaking News kembali menemani Anda dengan berita teraktual dan terpercaya bersama saya Afifatur Rofiah. Berita kita kali ini adalah kekompakan warga desa Paberasan Sumeneb Madura dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Desa Paberasan RT 11 RW 5
Kecamatan Kota Sumeneb, Madura kompak dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Warga desa kompak memasang bendera di depan rumah serta menggantung gelas aqua yang sudah dicat dengan warna merah putih dan lampu-lampu tumbler untuk lebih menghiasi rumah warga. Pemasangan bendera, gantungan gelas aqua yang sudah dicat merah putih serta tumbler dilakukan pada awal bulan Agustus dan dicopot pada akhir bulan Agustus. Pertama kali yang melakukan hal tersebut adalah Pak RT 11 RW 5 yang bernama Bapak Atmawi, dan kemudian diikuti oleh warga RT 11 RW 5 lainnya. Karena sekarang pandemi, jadi untuk acara lomba 17 Agustus ditiadakan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Breaking News kali ini. Saya Afifat Rofiah mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi dengan saya Mira Anjani Ramadini. Di sini saya akan menyampaikan berita tentang kejadian kebakaran rumah di daerah Kecamatan Pengselok, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Di sini kita bisa lihat betapa besarnya si jago merah pada malam hari. Kebakaran rumah terjadi tepatnya di Jalan Kemala 19B, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada hari Minggu 8 Agustus 2021 pukul 21.45 WIB. Pemilik atas nama Bapak Muhammad Bahri. Penyebab terjadinya kebakaran tersebut adalah konslet listrik. Kronologinya adalah pada pukul 21.45 WIB, piket damkar menerima laporan bahwa terjadi kebakaran. Atas laporan tersebut, 1 fire truck double cabin, 1 fire truck, 2 water supply meluncur ke TKK dan langsung melakukan pemadaman dan pendinginan. Sekitar 10 menitan, api berhasil dipadamkan pada pukul 23 WIB. Untung saja tidak memakan korban. Korban tersebut langsung lari keluar rumah dan kerugiannya cukup besar, sekitar 100 jutaan. Personil 1 damkar grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Seputar info kini kembali lagi di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Ayu Widayati Oktaviani yang akan menemani aktivitas Anda selama 3 menit ke depan, tentunya dengan membawakan berita yang terbaru, teraktual, dan terpercaya. Pandemi COVID-19 ternyata tidak menyurutkan semangat warga masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni tanggal 17 Agustus mendatang. Antusiasme warga masyarakat ini dapat dilihat dari pemasangan bendera merah putih yang terdapat gambar Soekarno dan akan terus berkibar hingga Agustus mendatang. Sekian berita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya Ayu Widayati Oktaviani selaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain hari. Halo, selamat sore pemirsa, kembali dengan saya Fadilia Syafira. Memeriahkan HUT RI ke-76. Tanggal 17 Agustus sudah dapat dihitung jari. Meski dalam masa pemberlakuan PPKM saat ini tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk ikut serta dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Banyak cara dilakukan untuk memperingati HUT RI ke-76 ini. Salah satunya yang dilakukan oleh warga Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Warga menghias jalanan dengan bendera merah putih di pinggir jalan, sehingga membuat kondisi jalanan sangat semarak dan sangat terasa nuansa Agustusan. Begini salah satu liputan saya dengan salah satu warga Kamal. Walaupun sedang pandemi seperti ini, kami sebagai warga harus semangat untuk merayakan 17 Agustusan. Karena apa? Karena kan kita ini beberapa tahun ke belakang biasanya kita ada karnaval, gerak jalan, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Namun karena pandemi kita harus tetap di rumah. Nah, oleh karena itu kita memasang bendera-bendera seperti ini untuk tetap merasakan gitu. Kalau ini nih sekarang 17 Agustusan agak ramai juga gitu. Pandemi bukanlah halangan warga untuk ikut
serta memeriahkan kemerdekaan yang telah dipersembahkan oleh para pahlawan. Demikian kabar hari ini. Saya Fadilia Syafira mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Audio Jungle. Audio Jungle.